Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma anzala alaina al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, segenap tengku dan para abu di Kampung Ladang Tuha II, segenap pengasuh dayah di Aceh Barat Daya, Imumci Masjid An-Najah, Ketua BKM Masjid An-Najah, Majelis Adat Aceh. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Kampung Ladang Tuha II ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah, mobil khusus ada Bapak Kecil Ladang Tuha II, Bapak Mukhlis SHI, Bapak Kapospol Lembah Sabil, segenap kepala dusun se-Ladang Tuha II, tim perjalanan komunitas Riau Indonesia Mengaji, ada Bang Hendri, Bang Haji dan kawan-kawan, MZ Center Official Jakarta, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa duduk dan berkumpul di halaman Masjid An-Najah malam hari ini dalam rangka pertama menyambut kelahirannya baginda Rasulullah SAW, sekaligus pengumpulan para puwakaf Al-Quran. Bapak Ibu, kenapa kami lakukan ini? Kami mengumpulkan para puwakaf Al-Quran. Kami mempunyai misi untuk mencetak 1 juta mushaf Al-Quran, membagikan serta menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Islamnya di Indonesia ini. Kok mau kami lakukan ini? Kami tinggalkan keluarga, kami tinggalkan orang tua, kami tinggalkan kampung halaman, masuk dari satu desa pindah ke desa lain, pindah ke kota yang lain, bahkan kami silaturahmi dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Memang sangat kita rasakan bersama bahwa akhir-akhir ini negara tercinta kita Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam saat ini, Bapak Ibu sekalian, yang sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Banyak dari kita umat Islam yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan rumah belaka. Dan maaf, saya minta maaf, banyak dari kita yang hanya menjadikan Al-Quran ini sebatas mahar pernikahan saja. Betul apa betul? Ayo, coba kita lihat Pak, kalau saudara-saudara kita sedang nikah, saat ijab qabul itu fase sekali Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah Quran dibayar tunai. Sah. Tapi begitu selesai pernikahan, Pak, Al-Qurannya ditaruh tempat yang paling tinggi. Diambil saja susah lagi tuh Al-Quran, Pak. Kapan Al-Quran bisa turun? Menjelang Ramadan.
Betul, malam hari ini kami ingin mengajak masyarakat di Kampung Ladang Tua 2 ini mau ikut berpartisipasi dalam rangka wakaf Al-Quran, insya Allah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Betul? Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita masyarakat Aceh Barat Daya ini mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selain bisa memberi contoh, beliau pun menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Yang berbahagia, apa sih yang bisa kita contoh dari kehidupan baginda Nabi? Pertama, baginda Nabi dalam berdakwah mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang sangat kita rasakan bahwa akhir-akhir ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Lentur, bahkan luntur. Bahkan ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, wahai Imam, apa sih yang menyebabkan doa-doa kita sampai sekarang ini belum dijawab sama Allah? Padahal kalau sholat kami di Ladang Tua 2 ini usahakan untuk sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 kami titipkan setiap Jumat di An-Najah. Sama yatim walaupun sama-sama satu kampung, kami ikut santunan yatim. Sama Al-Quran walaupun cuma malam Jumat saja, itu pun surah Yasin, kami masih baca itu Al-Quran. Begitu banyak imam perbuatan baik yang kami lakukan, tapi kenapa kok kami merasa doa-doa kami ini belum dijawab sama Allah? Beliau berkata, yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah, itu dikarenakan hati kita di Ladang Tua 2 ini sudah pada mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah? Apa yang menyebabkan hati kita mati? Beliau mengajarkan dalam kitab Nasaihul Ibad apa? Pertama, yang menyebabkan hati kita mati itu araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita di Ladang Tua 2 nih Pak, Bu, terlalu kenal sama Allah. Kita ini terlalu kenal Pak sama Allah Pak. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Ini yang menyebabkan hati kita mati, sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Iya, adik-adik nggak apa-apa, pindah aja silahkan saya. Iya, pintar, soleh ya nak ya. Iya. Ayat yang lain masih pada mau bercanda nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, makasih sayang. Soleh ya nak ya. Amin. Baik. Sampai mana saya barusan? Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan doa kita kepada Allah tidak dijawab. Ini yang menyebabkan tingkat keimanan kita sama Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur. Baginda Nabi mengajarkan mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita. Betul? Ini sekarang ini saya minta maaf Pak, banyak dari kita Pak, Bu, yang baru ingat kepada Allah
saat kepala kita sudah terbentur tembok, Pak. Kalau sudah kejedot tembok kepala kita, baru ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Banyak dari kita, Bu, yang baru ingat sama Allah ketika sedang punya masalah. Coba kita tengok, Pak, kawan-kawan kita kalau lagi ada masalah, Pak, Masya Allah, zikir nggak berhenti-berhenti, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat datang ke An-Najah, sama Tengku sama Abu langsung gak akrab. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke An-Najah bisa lupa lagi, Pak. Ya, ini loh kita. Tapi ini saya cerita orang-orang Jakarta, Masjid An-Najah di Jakarta ini, Cik. Bukan di ladang Tuhan. Ini di Jakarta begitu, ingat sama Allah ketika sedang punya masalah. Tapi di Jakarta, Pak. Ya, kalau di sini sih insya Allah sama, Pak. Ini buat kita, Pak. Makanya maaf sekali, maaf, saya minta maaf. Sekarang ini Bapak Ibu, iya, sekarang ini Bapak Ibu, insya Allah kita di Aceh Barat Daya ini yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan nggak bakal ada lagi insya Allah di kampung kita. Amin. Nyembah pohon besar insya Allah dan nggak ada, Pak. Betul? Ya memang pohonnya udah habis. Nyembah berhala insya Allah nggak akan kita temuin di sini. Betul? Tapi justru yang kita sering terkena sekarang ini di ladang tua ini, Pak, syirik khufi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar-samar. Kelihatannya tidak syirik tapi mengandung nilai kesyirikan di dalamnya. Contoh, kita lebih percaya sekarang sama batu yang bertuah. Itu syirik.